Yuk. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok sejarah akan mempresentasikan hasil dari baiklah, kami dari kelompok sejarah di sini kami sudah mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai beberapa pertanyaan yang sudah ada di LMS. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana konsep pembelajaran tentang paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk diterapkan dalam paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Jadi pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di mana pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yang mana setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, untuk menerapkan pembelajaran yang bersifat yang berprinsip terhadap paradigma baru ini, tentunya kita harus melakukan asesmen-asesmen yang efektif yang nantinya kemudian akan dijelaskan oleh Saudari Sakinah. Pada Saudari Sakinah, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan Melapari. Jadi bagaimana mestinya guru itu merencanakan pembelajaran yang efektif dan asesmen untuk mengukur pencapaian siswa. Jadi di sini guru itu harus memiliki skenario atau langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran sebelum dilakukan di dalam kelas. Adapun guru itu menyusun strategi pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian isi dalam pembelajarannya, media dan metode-metode serta alokasi waktu yang akan ditetapkan di dalam kelas. Kemudian guru itu akan aktif dalam merancang dan menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Dan siswa itu tidak hanya menerima pengetahuan, namun harus adanya umpan balik dalam setiap informasi yang disampaikan oleh seorang guru. Adapun strategi yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah belajar dalam proses komunikasi, dan siswa itu akan memperkenalkan informasinya, kemudian tidak hanya menerima, kemudian harus dipraktekkan juga. Sehingga dalam pembelajaran paradigma baru ini berfokus pada peran aktif siswa di dalam kelas, dan guru itu hanya sebagai fasilitator dan yang membimbing siswa. Kemudian adapun asesmen yang dilakukan untuk mengukur pencapaian peserta didik, yakni dengan asesmen afektif, yaitu dilihat dari sikap, pengetahuan dan keterampilannya. Jadi seorang guru bisa juga dilakukan dengan guru itu memberikan suatu pertanyaan dan guru melihat bagaimana secara siswa itu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang guru. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara-cara setiap siswa itu dalam menyampaikan informasi atau umpan balik yang disampaikan oleh seorang guru. Sekian dari saya dilanjutkan oleh Saudara Fatma. Untuk ketiga, bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan. Bagaimana caranya adalah yang tadi telah disebutkan bahwa paradigma baru itu diberikan ruang untuk pendidik sebagai cara untuk mengembangkan kompetensi dan format sesuai karakteristik peserta didik. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Bisa dilihat paradigma baru itu ada dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas, kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, untuk asesmennya efektif untuk mencapai CP, yang saya lihat di sini ada tujuan pembelajarannya yang jabaran kompetensi dari lebih kegiatan pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran yang sistematis dan logis. Jadi untuk
guru melakukan asesmen yang efektif adalah membuat sebuah proyek yang ada di asesmen ini ada yang namanya jenis asesmen formatif. Jadi setiap teknik proses pembelajarannya adalah teknik praktik produk, proyek, portofolio, tes tertulis. Jadi nanti menghasilkan sebuah produk hasil belajar, jurnal refleksi, peserta didik, rencana tindak lanjut atau hasil asesmen. Nah, itu dari saya. Nanti ke nomor 4-nya Meliza. Depan sini Mai. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya di sini akan menyambung dari beberapa penjelasan tadi, dan yang poin keempat adalah bagaimana hambatan yang terjadi mengenai perencanaan pembelajaran dan sistem paradigma baru. Indonesia sudah lama mengenyam paradigma lama, di mana guru itu hanya mentransfer saja ilmu pengetahuan. Di sini kita dicoba untuk diperlukan paradigma baru, di mana ada hambatan-hambatan yang mungkin akan ditemui oleh baik itu sekolah maupun guru. Yang pertama adalah kemampuan guru yang masih belum mencukupi. Di sini guru harus dibekali dengan kemampuan profesional, kemampuan personal, dan kemampuan sosial. Yang kedua adalah sekolah yang belum dilibatkan dalam proses perencanaan dan penciptaan. Maka kita akan berbeda ketika kita melihat sekolah penggerak, sekolah biasa, guru penggerak, guru biasa dalam proses asesmen maupun perencanaannya. Itu saja, lanjut pada poin kelima. Terima kasih. Oke, untuk poin kelima, bagaimana menuliskan strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Menurut kelompok kami, strategi pembelajaran yang dapat dilakukan yang pertama adalah guru wajib menganalisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan tersebut berkaitan dengan gaya belajar, metode pembelajaran, dan serta kebutuhan-kebutuhan yang lain yang dibutuhkan siswa. Gaya belajar dan metode pembelajaran berkaitan dengan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Analisis kebutuhan ini dapat berupa bentuk pengisian biodata. Misalnya biodata tersebut memuat berbagai pertanyaan seperti apa, bagaimana mereka belajar, apa yang mendukung kegiatan pembelajaran peserta didik, serta pertanyaan seperti apa mereka belajar